Post Legend, di mana Genflix kali ini akan melakukan first pick-nya. First pick-nya gampang tahu sekarang kita Apa tuh? kode di mana Benenpick udah akan masuk. Musiknya nurun tadi. Iya, pokoknya makanya bridging-nya udah enak banget ya Pak Pulung ya. Udah langsung hafal kita. Kita Iya. udah tahu. Udah Yeay. 6 minggu Pak Pulung kita di sini. Udah hafal. Sudah hafal dan kali ini Your sudah team ada is Valir down. yang akan dibuang dari tim Genflix Aerowolf. Mereka nggak mau ada hero yang benar-benar bisa menghentikan pergerakan nantinya ya ketika mereka mau main objektif. Iya. Ini dengan adanya Valir yang dibuang, apakah Genflix bakal coba untuk bermain agresif? Harusnya sih karena Valir sendiri ya bener-bener sangat mengganggu ya dengan berfireball-nya, torrent-nya ya. sharing torrent-nya, langsung mengacaukan strategi. Untungnya ada hero-hero yang mobilitasnya cukup tinggi, bisa ngegerebek Valir. Contoh kayak Masya tadi, langsung lompat ke arah Valir ke bagian depan. Iya, kok tiba-tiba ada yang garuk aku padahal nggak gatel gitu. Dan Your kali team ini is down. ternyata Masya yang akan di-ban, respect ban ke arah seorang Rek kali ini. Wow, Baru Masya. dipakai sekali udah Iya. langsung respect ban. Ah, ah. Mantap sekali dari Genflix Aero, mereka bener-bener nggak mau lepas resiko. Pokoknya sebisa mungkin kita jangan hilang turret. Ya, Kalau ternyata, kita ulang turret, sudah hilang nyawa kita. aduh bahaya lagi. Ini Bahaya. tahu-tahu Rek pakai Zilong ntar nih. Loh, Ya, like, mana itu tahu. menarik banget loh. Menarik loh. Zilong tuh sakit loh kalau dia ada late game. Ke arah turret dia cepet banget loh. Dulu Iya. kan dia sang Dicongkel aja. dipindahin, dicongkel sama dia. Oh iya, dicongkel aja langsung loh. Oh nggak bisa ngapa-ngapain. Dan kali ini EVOS, mereka punya kesempatan untuk ngebuang Cecil bisa, Parsia bisa, atau mereka mungkin nggak buang Cecilnya. Your Nanti team bakal is mungkin dipakai picking. sama EVOS Legends, Cecil dan juga Carmilla bisa juga ya. Dan ternyata Cecilia Your team diamankan is picking. oleh Genflix Aero. Tersenyum dari Rek. Sepertinya ada strategi yang mereka sembunyikan. Kayaknya mereka udah tahu deh Cecilia Iya. bakal di-pick sama Genflix Aerowolf kali ini. Karena sudah ada senyum-senyum manis Iya. tadi ya. Ini kayaknya mereka tuh kan ibaratnya kayak apa? Kita rencana kita lepasin aja nih Cecilian. Tahu-tahu Iya. langsung diambil. Wah, Ceciliannya diambil nih. Oh, ternyata ada Kari dan juga Drak. Your team Iya, is tapi picking. Genflix gak perlu takut. Masih ada Wat-Wat. Iya. Wat masih terbuka lebar sejauh ini. Wat pun sampai dengan last fight tadi di game yang pertama dia bertahan sendirian ya. Iya, dia bertahan sendirian juga bisa dibilang ya bukan menjadi top priority dari tim EVOS Legend lagi untuk di take off pertama kali. Dan Uranus masih menjadi hero andalan dari Kido, Gemash. Oke, ada satu laner kali ini, Jowhead. Jowhead. Iya bener, Your team Jowhead. is Dua picking. hero yang tadi menjadi top banning dari tim EVOS Legend kali ini diamankan oleh Genflix Aerowolf. Iya. Mereka tahu, mereka nggak mau kehilangan satu offlaner lagi. Setidaknya ya kalau misalnya dapetin dua, kenapa enggak gitu ya. Nah, sekarang setidaknya masih untuk dari segi offlaner agak makin sedikit full hero-nya ya. Setelah tadi Masya di Tapi ban. ada DJ Pak. Ah. Widih, Oke. DJ-nya akhirnya Your berhasil team is diamankan down. lagi. 3 hero yang sama dari game pertama diamankan oleh EVOS Legend kali ini. Ini kalau sekarang mungkin hukumnya dari week ke-3, 4, 5, 6 hukum untuk mendapatkan seorang Digi wajib ya, seekor Digi wajib ya. Iya, pokoknya jangan sampai telur Genderjoy lepas. Dah telur kan. Ya kan kalau nanti jadi telur Genderjoy. Telur Kinderjo. Gak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa dimakan aja. Ada hadiahnya dong di dalam. Iya. Ada kan dia tuh muter-muter ada kasih damage sedikit 5, Iya. 2. Sedianya nggak bisa bikin hero lawan pulang gitu. Iya, nggak bisa nge-recall, kesel Ganggu banget. Ganggu banget. Kalau mau recall, astaga. Kayaknya harus jalan kaki deh pulang rumah. Itu makanya. Dan Genflix Aero mereka Chow. ngebuang Chow Your team kali ini. is Mungkin down. nggak mau ngelepas satu inisiator juga yang bagus ya Chow ini. Iya. Dengan imunnya, dengan Jaekundonya yang bisa ke knock up juga. Iya. Dan bahkan The Wild Dragon yang bisa ngeculik satu persatu. Di EVOS ada 2 sekarang user dari Chow yang bisa kita lihat ya. Belakangan ini ada Dangki yang mungkin dari dulu udah terkenal. Tapi akhir-akhir ini Luminar menggantikan posisinya kemarin Iya. beberapa kali. Tapi bedanya tau gak apa? Apa? Kalau Luminar pakai Chow, itu ada paket tambahan. Apa itu? Paket emot. Sampai lupa di base musuh ya, aku menolak lupa itu. Paket emot. Paket emot, jadi emot-emot dulu gitu.
Tapi itu emang ngeselin banget sih, cuma kayak misalnya kalau kita ngeliat Chow di depan kita aja, Iya. aduh mana berani maju coba. Nggak berani, jet kundonya tahu-tahu kita langsung dihentakkan, langsung lompat. Bener, dan kali ini Carmilla ya yang justru dibuang oleh tim EVOS. Iya, terbuka dan bahaya kalau sampai digunakan oleh Gameplay Arolov karena ada Cecilian di sana, combo bucinnya bisa langsung dilakukan. Ya. Wis, combo bucin ini menambahkan HP ya, regionnya langsung kenceng lagi dengan kekuatan bucin. Dan kalau kali ini EVOS, mereka punya satu kesempatan untuk ngambil ke arah, oke, marksman dulu kayak yang akan diamankan. Mereka udah punya Kari ya, sorry, Tamusnya masih diamankan. Mereka nggak mau lepas Tamusnya tadi ke arah Genflix Arolov karena memang sebenarnya di early pun Tamus tadi Kido juga ngesalin ya, ngeganggu Rek banget tadi. Tapi setidaknya tadi mungkin untuk di early game, Arek lebih mendominasi tadi ya untuk di game yang pertama. Tapi Minshitar masih Shadow Peak. Udah lama kita nggak ngelihat Minshitar ada di Land of Dawn, tapi sepertinya mengarah ke Kufra. Diamankankah masih Shadow Peak sejauh ini? Akai kali ini. Wow. Akai yang bakal bertugas untuk ngelok ke arah Karinya kalau seandainya time journey dari DG sudah terpakai. Dia bisa Hurricane Dance kapanpun dia mau. Benar, ini bisa dibilang Gameplay Arolov sekarang tebel banget. Ada tembok baja, tembok besi, tembok semen, kerikil, dicor, semuanya udah ada lengkap Jadi banget. deh beton. Dan kali ini Genflix memang kuat banget sih dari defensifnya. Tapi Pak Pulung Iya, ada Kari counternya. itu makanya akan menjadi kerupuk pada waktunya. Mungkin akan memakan waktu juga ya. Iya, dan kita tahu juga Kari butuh item. Iya. Sedangkan dia udah ngamanin 2 item aja itu udah lumayan perih banget. Permasalahannya masing-masing dari kedua tim kali ini udah punya PR-nya. Genflix mereka punya PR gimana caranya ngemisahin aja deh Karinya dari tim fight yang dibuka dari EVOS Legends sendiri. Wow, Lancelot. Lancelot hanya bisa, kalau nggak salah ya, hanya keluar di week yang pertama. Ayam jago kalau nggak salah yang menggunakan waktu itu. Dan sekarang keluar lagi. Wow, ini bakal menaik banget. Lancelot bisa dibilang assassin yang kuat banget. Iya. Yang bisa ngeflank ke arah belakang dengan cepat banget dengan pungcurnya. Iya. Dan bahkan dia kalau misalnya ada yang mau kabur, dia tinggal tusuk aja dengan Phantom Execution langsung hilang. Ya setidaknya Pak Pulung. langsung saja buat teman-teman yang ada di rumah seperti biasa mau tepuk tangannya langsung nongol di kolom komen kita, plus langsung prediksi aja 2-0 atau 1 sama. Dan ini dia game yang kedua di match yang pertama. Iya, kali ini Rek lagi-lagi. Tadi menarik sih. KB ada sempat bilang ya, kalau Apa? Rek ini karena terbiasa main Cloud, main terbiasa main MM, jadi dia tahu cara dapetin space untuk farming, dapetin space untuk setidaknya, wah tipis banget sih tuh. Kalau hampir dicuri sama flame shotnya, tapi masih bisa diamankan oleh seorang Wat kali Iya. ini. Tapi Rek kali ini cukup terdesak, dia langsung dikerumunin aja oleh 2 player dari Gameplay. Untungnya masih bisa kabur. Iya, dan tadi buffnya nggak sempat dicuri, berhasil diamankan oleh Fredo dengan Akainya. Jadi Akainya yang sekarang punya purple buff. Itu makanya. Gak apa-apa daripada jatuh ke tangan musuh ya, mendingan diamankan sama tim sendiri. Gak apa-apa, Clay menjadi mid laner sejauh ini dengan bad impact-nya masih mengumpulkan ya stack dari bad impact ya. Iya, dan lihat tuh Revici-nya bener-bener dimanja banget. Dikasih semua jungle, berhasil ngamanin Lasit juga. Dan Dangki kali ini tugasnya ya cuma jagain Revici dan kalau enggak ngebuka vision aja. Iya. Biar dia farmingnya lebih santuy, lebih enjoy, gak ada yang gangguin. Dan kali ini one-nya yang bakal memakai Lancelot. Iya, sejauh ini juga dari jauh head dia hanya bisa ngelihat dari kejauhan ya, kalau turretnya benar-benar diganggu akan dirubuhin. Belum bisa melakukan pergerakan untuk maju ke bagian depan kecuali nggak ada minion yang nge-cover dari Revici dan juga Luminer. Iya, Rinasmi juga bakalan coba tahan aja. Ngeliatin aja turretnya dipukulin, dicicil sama Karinya. Karena memang gak ada teman-temannya yang di deket dia. Jadi dia gak mau terlalu memaksakan juga daripada dia nyumbang nyawa gitu ya. Karena belum ada first blood di 2 menit pertama kita. Ini sejauh ini juga Kido di bagian tengah melakukan rotasi. Ini bertukar dengan siapakah dia? Karena posnya bisa dibilang ditinggalkan dari Kido ya, tapi mereka... Mereka coba untuk stuck 4-1 kayaknya di early kali ini, coba nyulik
Setidaknya siapapun yang bisa ketangkep, tapi Dangki masih punya sprint. Yang kita tahu sebenarnya Grok sekarang udah mulai muncul dengan meta Grok Flame Shot ya, tapi Dangki ternyata lebih bermain aman. Dan juga Tonrosnya tadi langsung aja digunakan untuk menggocek ya bad impact dari Clay. Tapi Clay sendiri kali ini untuk jarak dekat itu akan menjadi kelemahan dari Cecilian. Sementara itu terjebak dengan Hurricane Dance-nya berhasil mendapatkan Grok. Wow. Iya, dan kalau kita lihat juga Reknya yang berada di dekat Dangki tadi. Kenapa dia nggak terlalu memaksakan untuk membantu Dangki? Karena dia udah ngelihat adanya pergerakan Watt. Kalau misalnya Wattnya bisa ngebuka crossbow of tank, karena dia udah level 5 sekarang, itu bakal lebih bahaya banget. Yang harusnya ke pick off cuma 1, kalau misalnya tadi Reknya ikutan bisa ke pick off 2 juga. Bisa ke pick off 2 dan itu adalah core dari gameplay Karolo, bahaya banget. Dan Rek ya tugasnya sebenarnya cuma jaga laning dan bahkan cuma coba untuk ngedapetin objektif. Kali ini Fredonya lagi-lagi mencoba untuk mendapatkan Rek di arah atas, tapi di arah bawah ternyata ditukarkan 1 untuk 1. Iya. Plus 1 outer turret berhasil diamankan tadi ya. Baik sekali pergerakan dari Evil Legends sejauh ini. Bad impact juga di bagian mid. Selalu aja menambah stacknya. Semakin tinggi stack dari bad impact akan semakin pahit lagi damage-nya. Iya, makanya dari EVOS mereka juga berhati-hati. Kalau mereka nggak bermain cepat, ini Cecil bakal kenyang banget untuk mana region-nya, untuk bad impact ke arah stacknya juga. Jadi mau nggak mau mereka coba untuk bermain objektif, pasif tapi stay objektif ya. Itu makanya. Tapi sejauh ini juga Unstoppable Force dari seorang Rinasmi cukup berbahaya menabrakkan diri ke Revici ya. Dan juga ada ejector yang bisa langsung ngelempar ke arah turret. Tapi di bagian belakang ada reverse time, namun Watt kali ini mendapatkan damage yang cukup banyak juga. Agak mundur mereka melakukan setup ulang strateginya lagi. Iya, kali ini bermain sangat amat hati-hati dari kedua tim Clay-nya pun hampir saja terpick off. Untung ada teman-temannya yang berada di dekatnya. Kali ini One-nya masih coba untuk ngegocek-gocek. Masih ada Tonros dan bahkan Kido pun mungkin bukan target yang diinginkan. Jadi nggak akan terlalu dipaksakan sama One juga di arah mid. Kali ini mulai rotasi lagi 4. Dan Fredo sudah mulai mengunci pergerakan dari seorang Revici. Tapi masih ada time journey yang dibuka oleh Lumina. Kali ini Kidonya bakal menjadi target kah? Bakal agak sedikit terseok-seok Kido. Tapi kita lihat di sisi lain One-nya justru yang bakal menjadi target di sini. Oh, dia masih mencoba untuk berganti targetnya, bahkan Rinasminya yang terpick off. Sedangkan di arah bawah lihat tracknya benar-benar asik banget. Dia ya udah objektif aja, biar teman-teman aku war, aku cinta damai. Dan kalau kita lihat Revici pun split push lagi-lagi dilakukan sama tim EVOS kali ini. Wow, dan ini ada fun fact-nya. Zeiss dan Acil bertemu kembali setelah terakhir bertemu dalam final M1. Iya benar menarik sekali. Ya. Ketemu di M1 dan bahkan ketemu lagi sekarang di season 5. Iya, ini seperti biasa ya Rek ya. Kali ini dia bukannya adek nggak cinta nih ya sama abang ya. Maaf ya, saya cinta damai bukan cinta kalian. Cuman kita cinta split push nih. Dari tadi bener-bener nih turretnya dimakan lagi oleh Tamus. Rotasi yang baik dilakukan tadi dari bagian atas. Di bagian top lane dia langsung turun ke bottom lane. Dan juga ada red buff yang terbuka lebar sejauh ini. Tepat berada di depan dari Rek. Tapi ada Watt yang langsung objektif aja untuk mendapatkan red buff tersebut di bagian atas. Kido kali ini akan menjadi kerupuk dan pada akhirnya berhasil didapatkan oleh Revici. Namun ada satu Tonros tadi yang langsung menyelesaikan Clay. Iya bener banget. Meskipun Fredo tadi udah ngeluarin Hurricane Dance dan bahkan coba untuk ngelock One-nya. Tapi One terlalu licin. Tonros dibuka dan bahkan dia benar-benar ngegocek semua pergerakan yang dikeluarin sama Fredo kali ini. Dan bahkan stunnya pun nggak kena. Dan kalau kita lihat Uranus yang terpick off tadi di atas, memang itu udah jadi makanannya Revici sih. Ya mau gimana gitu loh, tepat banget berada di depan Revici. Lalu Revici juga di cover oleh Luminaire yang menggunakan Gigi. Ya OP banget deh jadinya. Iya, tapi kita lihat Fredo sudah mulai maju kali ini. Terkena stun, tapi Revici yang akan menjadi target. Masih ada time journey dari seorang Luminaire. Dan bahkan Dangkinya sudah mulai maju. Coba untuk membuka vision. Siapa yang ada di dalam bus bakal diusir sama Dangkinya kali ini. Wow, ini benar-benar sangat baik. Tapi kita lihat aja ada bad fist tadi dilakukan ejector juga kali ini. Walaupun udah ada inferno dibuka cukup bertahan. Wattnya berhasil ngedapetin satu, tapi One-nya juga mulai hilang. Fredo kali ini bakal ditumbang dan Wattnya, oh my god, Revici masih bisa mendapatkan space-nya di sana. Tapi
Kita lihat 3 dari Genflix Aerowolf sudah berhasil mempick off seorang Revici yang menjadi tumpuan dari tim EVOS Legend. Iya, akankah ini menjadi momentum balikan untuk Genflix Aerowolf? Sementara itu Dangki belum mau pulang, masih ditembakin aja Bad Impact dan ada ejector tadi berhasil untuk mendapatkan grok yang dilanjutkan oleh Clay. Tapi ada satu flame shot ditembakin, tersisa 2 bar aja. Iya, tapi setidaknya usaha Dangki untuk menahan teman-teman Genflix Aerowolf yang nge-push itu berhasil. Ini sayang banget sih, reknya kena ejector Yep. dan itu ngebuka course buff tank dari seorang Watt. Dan makanya Wattnya free banget tadi di arah atas, tapi lihat Revici udah ngedapetin space, tapi ternyata seorang Rinasmi masih punya lagi-lagi ejector. Dari seorang Jauh emang ngeselin parah sih. Iya, itu dia bahaya dari ejector, walaupun kali ini Revici udah dengan bounty hunternya Iya. 113, sementara dari Watt 212, tapi tadi dia berhasil lagi untuk langsung nge-eksekusi Watt ya. Baik banget pergerakan dilakukan oleh Revici, walaupun dia juga harus ditabrak oleh Jauhead, tapi ada satu time journey harus dikeluarkan, sementara ada Fredo tadi langsung lompat ke depan berniat untuk mengeluarkan Hurricane Dance sepertinya, tapi Wan di bagian atas harus berjuang sendirian. Di bagian bottom Di lane bagian maksudnya. bawah, iya. Dan kalau kita lihat juga sempat tarik ulur yang dilakukan sama Wan tadi. Berhasil untuk ngetop juga Uranusnya biar nggak terlalu nge-push juga. Kali ini Genflix udah mulai dapetin momentumnya, mereka Yep. perlahan demi perlahan ya. Clay-nya udah mulai kelihatan nih damage-nya nih. Dari segi network juga mereka udah mendekati. Ada bomb netter tadi dari Donkey langsung dikeluarkan wild charge juga untuk mendapatkan Watt. Tapi Watt masih bebas dan wow. Wan-nya berhasil mencolong turtle yang diamankan oleh Genflix Aerowolf. Tapi kita lihat Revici bakal terpick off dan bahkan Luminary harus mundur. Reknya berada di lini paling depan, masih punya Vinges. Tapi damage-nya terlalu sakit banget, bakal terbuka kali ini. Tapi Watt-nya gak sempat ngeluarin crossbow tank, bakal terpick off. Dan Wan-nya juga bakal hilang begitu saja. Wow. Dengan adanya Clay, ini bakalan sulit banget buat EVOS Legend. Wow, ini pergerakan yang baik sekali dilakukan oleh Genflix Aerowolf ya. Mereka benar-benar berhasil tadi mendapatkan bahkan Revici yang pertama langsung di take down begitu aja. Makanya mereka juga kehilangan damage yang begitu besar yang harus dilakukan oleh seorang Revici. Tapi masih ada Wan tadi yang menggunakan Lancelot, walaupun dia berhasil mendapatkan 1 tadi yaitu Watt juga. Cuman dia harus mengorbankan dirinya nih. Iya, permasalahannya adalah dari EVOS mereka agak sulit nangkep ke arah Clay-nya. Karena memang kita tahu support dari Clay mau gak mau juga bakalan stay di posisi yang benar-benar aman banget. Dan permasalahannya sekarang dari EVOS mereka udah mulai terseok-seok. Mereka udah mulai kalah di set up war yang dibuka sama tim Genflix Aerowolf. Ini dari Genflix itu ibaratnya udah ada kayak pas pam Clay nih. Pasukan pengamanan Clay jadinya. Wih, pas pam Clay. Boleh, siap. Dijaga loh dia. Aku dapetin kosakata baru kali ini. Nanti kalau pas Fredo, pas Pamdo. Pas Pamdo. Pas Pamdo. Dan kali ini memang PR dari EVOS Legends adalah gimana cara mereka nge-take down Clay-nya. Karena kali ini kalau misalnya kita lihat dari hero-hero yang dimiliki oleh tim EVOS, yang bisa lompat ke arah belakang itu cuma Rek atau enggak Wan-nya. Iya. Dan Revici mau nggak mau cari posisi yang enak untuk ngeluarin pasifnya. Watt-nya juga sendiri. Sementara kalau kita lihat memang yang dikorbankan dari Genflix Aerowolf adalah kebanyakan Watt-nya. Watt-nya udah terpick off 2 kali. Clay ya kasih space ke arah Clay aja. Gimana cara dia ngeluarin bad fist, ngeluarin bad impact. Dan menurut aku ya, EVOS tuh nggak boleh war di area jungle sih. Karena itu bakalan enak banget buat Clay ngelakuin Sanguine Claws. Yep. Dikumpulin jadi satu. Dan juga ini bisa dibilang ya, mungkin EVOS sekarang ya mereka akan melakukan setup war, tapi yang sebenarnya mereka itu nggak mau war. Mereka hanya ingin memberikan space terhadap mereka kalau ingin melakukan split push. Iya, tapi kalau kita lihat tracknya di arah bawah benar-benar free banget. Dan ini lagi-lagi, apakah akan terulang fase game pertama ya, di mana memang mereka bersiap-siap di arah Lord, tapi reknya di arah bawah asik banget main sendirian sama minion. Itu kita lihat aja Tamus di bagian bawah Rek. Ya kating-kating minion sebentar tapi lah ada pergerakan yang cukup dempet kali ini. Wan bisakah dia menyelamatkan diri? Ada Clay di bagian belakang dan selamat sepertinya. Ya pungcur ke arah jungle biar bisa kabur ke arah turretnya kali ini. Dan dari Lordnya baru aja dicolek-colek. Gak terlalu berani untuk komit ke arah Lordnya ya. Karena siapapun udah berjaga. Mau di boost mana, siapa yang nempatin? Nah dibuka sama Papi Dangki kali ini Wattnya juga udah mulai menjaga. Terkena stun tapi masih bisa survive juga. Dangki juga harus agak sedikit berhati-hati. Kalau misalnya dia terlalu buka vision, gak bisa jaga positioning juga nanti gak ada yang bisa nge-cover teman-teman EVOS. Ini sama-sama cutting minion sih lihat.
lihat aja kerjaan Rex sama Kido ya. Iya, Ya dan udah. tapi permasalahannya jauh head di atas juga mulai melakukan ke arah objektif kali ini. Wow, semakin sakit dari Revici damage yang diberikannya. Wow, ini tadi Fredo langsung harus mundur ke bagian belakang aja dan langsung Wattnya diamankan. sendirian sih kali ini bakal coba dibukakan. Oh, crossbow of tank masih bisa menyelamatkan seorang Watt. Tapi kali ini udah nggak ada crossbow of tank. Reknya sudah mulai maju tapi Clay berada di area belakang mencoba untuk memfinish. Lagi-lagi dua sudah mulai hilang dari EVOS Legend, dari Genflix. Mereka bisa aja ngelakuin inisiasi ke arah Lordnya kalau Yep. mereka mau. Tapi permasalahannya di sini Revici masih bertahan dan Rinasmi objektif gaming banget dengan jauh headnya. 5 lawan 3 sejauh ini dan ada satu Lord yang sangat-sangat terbuka. Sementara kita lihat Revici harus mundur ke bagian belakang. Ada Grok yang akan mendekati juga dari Rinasmi yang menggunakan jauh head. Bisakah mereka mendapatkan Rinasmi? Tapi enggak sepertinya. Dan juga Lord diamankan. Iya, masih bisa mengamankan Lord kali ini dari tim Genflix Arrow. Memang agak sedikit sulit sih, karena memang gak ada teman-teman dari EVOS yang ngelakuin split push juga. Yep. Karena One-nya sama Reknya tadi terpick off di arah bawah oleh Watt. Dan kalau kita lihat juga sebenarnya Genflix Arrow kali ini coba benar-benar bermain dengan amat sabar ya. Waduh. Mereka nggak mau terlalu terburu-buru meskipun mereka tahu mereka menang jumlah. Yep. Tapi masalahnya adalah kali ini objektifnya udah mulai disamakan dari kedua tim. Oh, satu flame shot tadi ditembakkan oleh Cecilian. Tapi Revici harus mundur ke bagian belakang dan ada time journey kali ini langsung dikeluarkan aja. Sementara Danki dikejar habis-habisan oleh Watt. Ada ejector kah? Enggak, belum sempat dikeluarkan. Untungnya ada wild shot tadi dikeluarkan oleh Grok. Sementara itu sedikit lagi. Dan ada Phantom Execution tadi langsung mengambil. Ada Puncture ternyata masih bisa survive ke arah belakang dan Revici ya masih bisa mengamankan Lord yang hampir aja nubrukin di arah inhibitor turret mid. Tapi kali ini sudah mulai dibuka oleh EVOS. Kali ini Ridonya bakal coba untuk memukul mundur saja. Masih ada Unique Edge dan juga kita lihat dari Wattnya benar-benar cukup free banget melakukan crossbow of tank. Kali ini Reknya bakal terpick off kah? Enggak, masih bisa survive dan bahkan Luminar juga harus mundur. One-nya sudah mulai datang kali dengan Puncture. Wow. Kita lihat di situ. Nice banget dengan Phantom Execution. Tapi di sisi lain One-nya juga menerima damage yang sangat amat perih banget dari Clay dan juga Watt. Lagi dan lagi One harus mengorbankan dirinya. Tapi setidaknya ada satu core dari Genflix Airlowolf yang bisa dia ambil. Rinasmi benar-benar menjadi targetnya tadi karena ejector dan juga Ngeselin iya, banget ya. ngeselin banget. Unstoppable Force-nya juga bisa dilakukan untuk menjadi inisiasi langsung menabrak ke arah core dari EVOS. Iya, memang setup yang dilakukan sama EVOS agak sedikit sulit ya untuk di game yang kedua ini karena memang dari grafiknya mereka bermain sangat amat pasif sekali. Tapi kalau kita lihat Revici lagi-lagi menerima damage yang sakit banget. Luminar kali ini seorang burung yang mencoba untuk bertahan, gak akan bisa berbuat terlalu banyak. Luminar akan terpick off lagi kali ini di arah atas. Agak sedikit sulit, gak akan ada anti-CC yang datang dari tim EVOS kali ini. Fredo bisa kapan aja ngelakuin Hurricane Dance kalau dia punya. Dan bahkan Watt pun di sini mencoba untuk mencari positioning kali ini. Tapi inhibitornya sakit banget gak tuh Clay-nya. Dan Fredo udah ngeliat ada yang bisa diculi di arah depannya. Tapi kita lihat Reknya kali ini masih punya pengen. Tapi Clay-nya lihat di arah belakang dengan bad fish-nya. Bener-bener leluasa banget. Berhasil ngedapetin satu lagi. 3 sudah mulai down kali ini dari tim EVOS. Misalkan Danki dan juga Revici tapi sudah mulai dibuka. Dan Danki Immortalnya pecah. Bener-bener dibombardir semuanya. Siapapun yang maju bakal coba di bad impact sama seorang Clay. Gimana coba caranya ngedefense dengan cara menerima damage yang keluar dari Genflix Airwolf? Ini dia pertempuran jarak jauh itulah yang diinginkan oleh Clay karena damage dari bad impact-nya sangat-sangat besar sekali. Tapi ada time journey yang langsung dikeluarkan dan sementara Watt langsung terfokus untuk mendapatkan best turret-nya 1 sama. Oh my god, kali ini dibalaskan oleh Genflix Airwolf 1 sama di game kita yang kedua, match pertama untuk hari yang kedua kita di minggu ke-6 kali ini. Wow.